Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Maulidah Fairunisa dari Prodi PGMI semester 4 yang akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai materi kita pada hari ini, yaitu zakat fitrah. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat berguna serta dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Setelah kita melewati bulan-bulan Ramadan kemarin, bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh berkah bagi umat muslim. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu termasuk bulan yang istimewa, di mana umat muslim berlomba-lomba nih untuk mencari pahala dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan membayar zakat fitrah. Nah, apa sih itu zakat fitrah? Zakat fitrah berasal dari kata zakat, yang artinya tumbuh, bersih, suci, dan berkembang. Nah, sedangkan menurut istilahnya, zakat fitrah itu adalah suatu zakat jiwa yang wujudnya adalah bahan pokok yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim untuk menyucikan dirinya, menyucikan diri dari sifat iri, dengki, sombong, maupun sifat-sifat buruk lainnya. Nah, zakat fitrah ini dilaksanakan dari awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, di zakat fitrah ini sama halnya seperti kita mandi. Kita mandi untuk membersihkan diri kita dari segala kotoran yang menempel di tubuh kita. Begitupun dengan zakat fitrah. Dengan adanya zakat fitrah ini, kita menyucikan diri kita dan membersihkan diri kita dari sifat-sifat buruk selama kita menjalani puasa Ramadan. Nah, jadi dengan zakat fitrah ini diharapkan setidaknya menambah ataupun menambal kekurangan-kekurangan ataupun dosa-dosa yang kita alami selama menjalani bulan puasa Ramadan. Dengan zakat fitrah itulah kita menambal semua kekurangan itu dan menyucikan diri kita. Kira-kira apa ya tujuan dari zakat fitrah? Nah, tujuan dari zakat fitrah itu yang pertama adalah menghapus dosa-dosa kita dan membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, misalnya seperti orang-orang miskin, janda, orang-orang pengemis, ataupun orang-orang yang kesusahan di luar ataupun di sekitar kita. Nah, berapa ya bentuk dan besar dari zakat fitrah itu? Nah, jadi zakat fitrah itu dibayarkan di dalam bentuk makanan pokok yang biasa kita makan sehari-hari. Misalnya seperti beras dari setiap nyawa sebesar 1 sa' atau sekitar 3,1 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Seperti itu ya, anak-anak ini. Ataupun misalnya kita bisa memberi gandum, jagung, ataupun hal-hal lainnya yang berguna untuk mereka. Nah, ada istilah muzaki dan mustahik di dalam pemberian zakat fitrah. Apa sih itu muzaki dan mustahik? Nah, muzaki itu adalah orang yang memberi zakat fitrah, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, terdapat beberapa golongan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu ada 8 golongan. Apa saja sih? Di golongan yang pertama ada golongan fakir. Golongan fakir ini merupakan golongan orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan, serta tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua ada golongan miskin. Golongan miskin ini adalah golongan orang-orang yang memiliki harta dan memiliki pekerjaan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di golongan yang ketiga ada namanya golongan amil. Golongan amil ini merupakan golongan orang-orang yang mengurusi zakat dari mulai penerimaan zakat sampai penyaluran zakat tersebut kepada orang yang berhak membutuhkannya.
Misalnya nih seperti janda, orang miskin, ataupun yang lain sebagainya. Di golongan yang keempat ada namanya golongan mu'alaf. Nah, golongan mu'alaf ini juga termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah atau disebut dengan mustahik. Golongan mu'alaf ini merupakan golongan orang-orang yang baru memasuki Islam dan agar bertujuan mereka itu nantinya bisa lebih mantap ataupun meyakini agama Islam sebagai agamanya ataupun sebagai suatu keyakinan mereka. Nah, di golongan kelima ada namanya budak atau hamba sahaya. Di zaman dulu itu banyak orang-orang yang dijadikan budak oleh saudagar kaya ataupun orang-orang kaya. Nah, jadi maka dari itulah dengan zakat ini diharapkan nantinya digunakan untuk menembus para budak tersebut agar mereka itu bisa memerdekakan. Di golongan yang keenam ada namanya golongan garim. Apa yaitu garim? Nah, jadi golongan garim itu adalah golongan orang-orang yang memiliki hutang untuk tujuan yang baik. Jadi orang-orang yang memiliki hutang atau disebut dengan garim ini juga berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Nah, di golongan yang ketujuh ini ada yang namanya golongan orang-orang fisabilillah. Golongan orang-orang fisabilillah ini adalah golongan orang-orang yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misalnya nih seperti dakwah, pendidikan, maupun suatu madrasah. Nah, di golongan yang terakhir nih ada namanya Ibnu Sabil. Nah, golongan Ibnu Sabil ini adalah golongan orang-orang yang mungkin dia kehabisan makanan di dalam suatu perjalanan untuk tujuan yang baik juga, termasuk pekerja dan pelajar di tanah rantau. Jadi misalnya seperti ada orang yang bekerja di tanah luar kotanya ataupun di luar di tanah kelahirannya, itu juga berhak untuk mendapatkan suatu zakat fitrah. Untuk membayar suatu zakat fitrah juga harus sesuai ketentuan waktu dan ketentuan batas-batas yang sudah ditetapkan. Yang pertama ini ada waktu mubah. Waktu mubah ini sejak awal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Nah, yang kedua ini ada namanya waktu wajib. Nah, disinilah waktu wajib kita harus membayar zakat fitrah karena kewajiban seorang muslim adalah membayar zakat fitrah. Nah, waktu wajib ini sejak terbenamnya matahari pada akhir Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, selanjutnya ini ada namanya waktu sunnah. Waktu sunnah ini setelah waktu pelaksanaan sholat subuh di tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Nah, yang keempat ada namanya waktu makruh. Waktu makruh ini setelah sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari. Yang terakhir ada namanya waktu haram. Waktu haram ini setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri itu kita tidak diperbolehkan untuk membayar zakat lagi karena itu sudah memasuki waktu haram, waktu yang tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan karena akan berakibat dosa dan tidak baik untuk dilaksanakan. Orang yang akan terkena kewajiban membayar zakat fitrah jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama itu ada yang namanya beragama Islam. Orang yang beragama Islam itu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah karena kewajiban zakat ini hanya diwajibkan kepada orang yang beragama Islam saja. Dan yang kedua itu merdeka atau mampu. Nah, merdeka atau mampu ini artinya itu diwajibkan kepada orang yang merdeka ataupun orang yang mampu. Yang ketiga itu dimiliki secara sempurna. Harta benda yang wajib dibayarkan itu ataupun yang wajib dibayarkan zakatnya itu adalah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seorang muslim. Yang keempat, mencapai nisab. Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah jika harta yang dimilikinya itu telah mencapai suatu nisab ataupun perhitungan. Nah, yang kelima ini ada telah haul. Nah, yang artinya itu harta benda wajib dikeluarkan zakatnya jika telah dimiliki selama 1 tahun penuh. Materi selanjutnya ini ada rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama adanya niat. Niat di sini boleh kita bacakan, boleh kita sebutkan, ataupun boleh kita bacakan dan simpan di dalam hati dengan niat untuk membayarkan ataupun menunaikan zakat fitrah. Nah, yang kedua adanya muzaki. Nah, adanya muzaki ini
adanya ataupun terdapat golongan orang-orang yang memberi zakat fitrah tersebut ataupun orang-orang yang membayarkan zakat fitrah tersebut. Nah, yang ketiga, adanya mustahik. Artinya, adanya terdapat beberapa golongan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrahnya. Jadi, tidak bisa sembarangan untuk memberikan zakat fitrahnya karena sudah sesuai ketentuan dan sudah sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, yang terakhir, rukun zakat fitrah yang terakhir ini ada barang ataupun makanan pokok yang dizakatkan. Bisa berupa beras, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya ada manfaat zakat. Nah, di manfaat zakat ini bukan hanya memberi sebagian harta bagi muslim yang mampu, tetapi juga sebagai upaya untuk membersihkan diri dan menyucikan diri dan agar menyempurnakan ibadah puasa Ramadan yang sudah kita jalani selama 1 bulan penuh. Nah, apa saja sih manfaat dan keutamaan dari zakat fitrah ini? Yang pertama, ada manfaat yaitu agar menyucikan diri dan meningkatkan keimanan diri kita. Yang kedua, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menenangkan hati karena dengan niat yang tulus untuk membantu orang lain dan meringankan beban dari orang lain. Dan yang keempat, harta yang kita miliki akan menjadi berkah dan akan menjadi bersih. Dan yang kelima, akan diampuni dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, demikianlah penyampaian materi saya pada hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang melihatnya dan dapat menginspirasi dari berbagai orang. Saya selaku penyampaian materi mohon maaf bila terdapat kekurangan yang saya berikan di dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Lupa juga saya selaku penyampaian materi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum